Selenanya. Dan kalau dari sisi tim Oh. Geek Fam, mereka ngebuang Chow. Aku tahu kenapa mereka ngebuang Chow. Karena Fredo pakai Chow kan dia mainnya rusuh agresif kan. Dan dia bisa ditaruh di arah mid lane. Jadi untuk satu tank support yang nemenin hyper carry-nya kan, si carry-nya. Dan itu biasanya Chow, makanya Chow-nya di ban. Iya, tapi kalau dari Geek Fam, mereka udah punya satu band lagi yaitu carry, nggak mau kasih carry. Dan kalau Gentrix Arrow nge-ban Jauhead, yes Jauhead, apakah Geek Fam bakal first pick Cloud? Enggak sih, agak sedikit rugi kalau misalkan, nggak tahu ya, aku melihat agak sedikit rugi kalau misalkan Cloud di pick duluan, menurutku. Tapi ya it's okay, karena Kan Uranusnya yang lain Geek Fam bukan kamu. tapi Uranusnya jadi lepas tuh, Carmillanya lepas, menurutku. Iya, kan aku belum selesai ngomong, Bude. Iya juga, Aku dipukul-pukul guys, sakit. Ih, bohong banget. Mana buktinya? Oh gitu ya? Aku dicubit, Mana guys. buktinya? Aku tidak cubit-cubit. Teman-teman kalian gak percaya sama aku. Ya susah nih kalau gitu mah menang kamu Bude, kamu cewek, cakep lagi. Kamu kan juga cewek. Aku cowok jelek lagi, susah. Ih, jangan suka kayak gitu tahu. Kenapa? Gak boleh kayak gitu, Kornet. Net. Ya udah apa? Udah deh, stop bercandanya. Oke, kita Ini balik lagi ada yang serius nih. Ini minggu terakhir. Jadi dari tim Geek Fam, mereka mendapatkan Cecilion. Cecilion dan juga adanya Grok. Jadi kayak, oke, early-nya Geek Fam masih punya hero yang sama, yaitu Grok dan juga Cloud. Tapi Geek Fam pun juga ada Cecilion. Ini 3 hero yang sama seperti tadi. Dan Genflix Arrowwolf, hero-nya pun dengan mereka memiliki Leomord, bakal dikasih ke Rinasmi lagi sebagai tabungan mereka untuk arah late game-nya. Benar, dan juga kalau misalkan ngomongin soal marksman, kayaknya Genflix Airwolf sangat percaya diri ya, karena mereka punya, ya marksman-nya pilihannya cukup banyak. Kayak macamnya mungkin Bruno, atau mungkin ujung-ujungnya adalah mainin One-One. Walaupun One-One bisa dibilang farmingnya tidak secepat dari Cloud, dan juga tidak punya escape skill yang untuk mobilitas yang cukup cepat gitu loh. Hanya punya free purify ya, dari skill duanya. Dan untuk memecahkan weakness point agak sedikit susah Bener, sih. Jadi tricky banget kalau memainkan Wen-Wen, apalagi kalau posisinya mereka under pressure. Itu bakal sulit untuk Wen-Wen berperform baik, dan tentunya dengan adanya ban Akai, ban Link dari kedua tim Geek Fam. Emang dari Akainya tadi ngacak-ngacak banget sih untuk Geek Fam. Oke, ternyata lebih milih untuk satu supportnya ke arah Faramis ya. Padahal Nananya masih kebuka juga, tapi dia lebih milih. Oh, perang. Bahkan Perang Digi terus. juga masih ada. Iya, mungkin perang terus ya. Benar-benar langsung dibuka untuk si Cult Altarnya. Dan bisa narik-narik juga sih. Ngeburstnya juga lumayan gitu loh. Tambah juga bisa movement speed yang cukup cepat. Tapi ternyata sudah ada Shadow Peak. Mau Kufra kah? Siapa yang pakai ya kalau Kufra ya? Ada Nana? Nananya Kufra. Wokoko harusnya. Kalau Kufra yang pakai itu mungkin Ipin. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan menjadi side laner dari tim Geek Fam ID menurut para Monster? Yang pertama udah pasti nih, Grok, aku kasih kisi-kisi. Satu lagi siapa coba? Cecilion Cecilion. atau Nananya? Cecilion sih. Cecilion Atau mungkin harusnya. jangan-jangan Kufranya. Enggak sih. Enggak sih, Kufra. Ya udah, kita nggak tahu ya. Soalnya ada beberapa pro player yang emang make Kufra tuh di arah atas. Di bawahnya tuh lebih ke arah Tamus atau mungkin Jauhead gitu loh untuk save lane-nya. Tapi nggak tahu, kita akan melihat nanti untuk laningnya seperti apa. Karena ini ada 2 support mage dari Cecilion plus ada Nana juga. Sedangkan yang terakhir, oke, kita sudah melihat ternyata What yang dipick sama What. Wen-wen. Wen-wen ya. Wen-wen di tangan Watt. Hero most pick-nya Watt. Hero signature dia di MPL juga udah digunakan. Tapi seperti yang kita bahas juga, memakai Wen-wen itu agak tricky. Setupnya harus pas. Bener banget, dan juga karena mungkin kalau Watt itu sering pakai retribution ya, itu kadang bikin deg-deg ser. Karena daerahnya kalau udah sekarat, dia nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan di public rank kan biasanya pakai flicker atau mungkin pakai Aegis ya kan. Jadi kayak ketika musuhnya nafsu, kita tinggal 1 weakness point lagi bisa langsung pop up ultimate-nya gitu. Langsung dikeluarkan juga, langsung muter-muter di arah atas kan. Dan kita langsung melihat saja apakah game yang kedua ini Geek Fam ID bisa menyamakan kedudukannya atau mungkin
malah jadi 2-0 untuk Genflix Arrow. Ya, dan menambahkan poin-poin untuk Genflix Aerowolf. Dan semuanya sudah bergerak kali ini di arah top lane begitu ramai. Genflix Aerowolf Dua dalam flame bahaya. shot. Fredo dalam masalah. Dikejar oleh Monelina Smooth. Dan sepertinya ini akan menjadi first blood untuk tim Geek Fam. Oh my god, rotasinya yang langsung ada 1, 2, 3 bahkan 4 hero dari teman-teman Geek Fam dan langsung merebut untuk buff merahnya. Tapi sudah mulai sadar sih. Dari Genflix Arrow sudah mulai sadar juga. Dan Wattnya pakai Retribution dan masih bisa untuk didapatkan dengan menggunakan Retribution dan 1 hit terakhir tadi. Jadi sama-sama dapetin buff merah dari kedua marksman. Langsung merespon ketika mereka melihat teman-teman dari Geek Fam ada di area jungle. Genflix Arrow mereka bergerak langsung ke area buff milik tim Geek Fam. Pertukaran pun terjadi. Tapi dari top lane Ipin ternyata berhadapan dengan Kido. Dan lagi permainan Geek Fam begitu rusuh. Bouncing ball mengganggu pergerakan dari Fredo. Fredo cukup sekarat tapi Fredo masih memanage untuk menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget. Dengan menggunakan emblem tank dari Carmilla-nya cukup tebal juga. Oh, 2 flame shot lagi-lagi. Benar-benar mengganggu sekali. Walaupun sudah menjadi 50 detik untuk cooldown-nya. Dari Joker tuh ketinggalan sendirian. Masih punya flicker, kabur-kaburan. Nggak dikejar, nggak mau terlalu overcommit dari Genflix Arrow. Tapi Clay ternyata tidak. Masih ingin mengganggu, ingin mendapatkan Joker. Sedikit gatel kayaknya ya. Ngelihat Joker yang begitu low. Rupanya di sini Genflix Arrow belum berhasil untuk membalaskan 1 poin kill yang didapatkan oleh tim Geek Fam. Yes, benar sekali dari teman-teman Genflix untuk early-nya agak sedikit terkejut ya karena ternyata rotasinya Geek Fam cukup cepat juga. Benar-benar dari atas ke tengah ke bawah benar-benar mengganggu banget. Dan coba untuk dibersihkan saja di area mid lane-nya. Dari Wattnya kayaknya tertinggal cukup ya lumayan jauh ya. Seperti game 1 juga sebenarnya. Untuk Cloud-nya lebih cepat untuk dapetin level 5. Sedangkan dari Watt-nya masih benar-benar kayak farming dulu. Apalagi sekarang pakai hero 1-1 gitu. Nggak terlalu cepat dari farming. Tapi Watt ingin mengejar Doyok dengan memakai Retribution. Seharusnya masih bisa dikejar. Tapi Doyok kali ini rotasinya berada di arah top lane. Sedangkan teman-teman lainnya udah berada di arah mid lane. Tyrant Revenge tapi ternyata di cancel. Dan tampaknya Tyrant Rage dikeluarkan walaupun tidak nempel ke arah tembok. Tapi setidaknya mereka bisa kedorong dan didapatkan 1 saja dan dibalaskan juga sama Rirasminya. 1 untuk tim fight yang sekarang. Bahkan sekarang 2. Oh, didapatkan juga sama Ipinnya. Mengincar ke arah Clay. Iya, Clay menjadi zombie, menjadi hantu. Mencari, hanya mengganggu karena nggak ada follow up tambahan lagi, nggak ada damage. Yes. Itulah enaknya kalau pakai ini ya, Faramis. Waktu dia is dead, jadi hantu. Terus hidup lagi. Waktu dia is dead. Oke, terima kasih banyak. Push. Tapi sekarang ada Turtle yang sudah mulai dicolek-colek oleh Doyok, Wonkoko, dan juga Ramzu. Bahkan ini udah langsung mereka komit dengan adanya Bad Fist-nya di arah belakang. Blazing duet kali ini belakang dari Genflix Arrow. 1, 2, 3 tumbang. Inisiasi yang sangat cepat dari Doyok ke arah belakang. Bahkan 4 Kido, seorang diri yang lagi ngejar-ngejar Nananya sampai jauh banget. Execute. Dan dia dapetin 1 lagi untuk stuck-nya ya, untuk biar nggak hilang stuck 20-nya. Ini gila banget sih. 41 sih, ini gila. Posisi dari Genflix Arrow langsung aja dibuyarin sama Blazing Duet yang dimiliki oleh Doyo. Doyo nggak ragu-ragu untuk ke arah lini belakang. Dan permasalahannya juga dari Genflix Arrow, mereka nggak punya lockdown untuk menghentikan Doyo. Yes, Tyrant Revenge mencoba untuk kabur dari jokernya. Flicker melewati tembok di arah buff-nya. Tapi lihat dikejar sama Rinasminya kah? Masih ada bouncing ball dan masih bisa di cover juga sama seorang Grok ya. Iya, dan Ramzu diam-diam baik di arah top lane. Mencicil-cicil dari segi turret, lalu Doyok pun datang menghancurkan turret di area top lane. 1 turret pertama untuk Geek Fam. Yes, 2 bahkan. Berada mid lane-nya habis, top lane-nya habis. Makin mudah untuk Geek Fam memasuki jungle milik Genflix Arrow Wolf. Tapi ini balik lagi di arah early game menurutku emang sangat sulit ya. Bukan sulit lagi. Ini sangat sulit untuk tim Genflix dapetin tim fight-nya karena Watt-nya pun juga belum cukup fat gitu loh. Bahkan dia masih level 7, sedangkan Doyoknya sudah level 9 dengan itemnya juga harusnya lebih unggul dari tim Geek Fam ID. Baru dibilang ternyata langsung dapetin lagi. Di slow dengan menggunakan flame shot-nya. Langsung dikeluarkan Molina Blitz-nya oke. Masih bisa untuk survive, cukup tebal juga dan recall tampaknya dilakukan oleh seorang Carmilla.
Yap, Genflix Arrow di menit 5 ini mereka udah ketinggalan sampai 4.000 net worth. Bukan perbedaan yang kecil tentunya, Geek Fam begitu mengungguli di early game seperti ini, tapi Kido ini mengganggu, mendefense red buff mereka, tapi sayangnya gagal, berhasil dicuri kali ini Kido begitu sekarang memilih untuk mundur saja. Yes, bener banget, masih ada flicker juga yang dipakai sama doyoknya ya. Sekarang tidak pakai purify, dia pakai flicker, sedangkan wattnya menggunakan retribution. Bener-bener nih di arah late game-nya agak cukup berat, walaupun dia sudah mengamankan retribution untuk early-nya ya dari 1-1. Tapi ternyata rotasi dari teman-teman Geek Fam bener-bener rusuh banget. Sekarang dihabisin dari mapnya. Dilihat, kalau misalkan kita lihat juga dari Geek Fam ya. Langsung blessing duet, lihat damage-nya sakit banget. Altar sudah dikeluarkan. Masuk ternyata masih bisa untuk hidup kembali jadi hantu-hantu lucu dari Iya. Fredo-nya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan ketika kali ini tim Geek Fam, mereka udah kuat banget, gak ada yang low pula. Percuma bagi para hantu-hantu ini untuk kejar-kejar tim Geek Fam. Yes, ini PR dari Genflix Aerowolf kalau misalkan melihat kondisi seperti ini. Mereka at least harus menahan biar wattnya jadi. Lihat itemnya, wattnya ketinggalan jauh banget. Dia cuma punya Swift Boots, cuma punya Raptor Macet, dan mungkin ini mau bikin corrosion ya ini ya. Masih jalan gitu loh, masih Iya. pelan-pelan. Sedangkan dari Cloud-nya udah dapetin satu core item yang dia butuhkan untuk Blazing Duet biar kerasa ke arah tanknya juga gitu loh. Dia udah Perbedaan- dapetin DHS. Ini 2 kali lipat perbedaan network Bener. antara Doyok dan juga Watt. Itemnya beda, levelnya juga beda. 4 level perbedaan Watt dan juga Doyo. Doyo begitu mengungguli kali ini di game kedua, nggak mau kasih ampun kepada Genflix Arrow. Bergerak terus-terusan, objektif gaming nggak pernah dilupakan. Bener-bener ini tinggal gimana caranya dari Genflix Aerowolf at least menahan gamenya jadi sedikit lebih lama ya. Ini kalau misalkan dari Geek Fam-nya nge-wipe out atau mungkin nge-push secara cepat, mungkin ini akan menjadi satu sama untuk tim Geek Fam. Iya. Lihat wattnya. Lihat tuh dia. Dia cuma mengandalkan dari skill 2-nya aja, damage-nya besar banget, tidak ada flop damage, dan masih di cover sama Fredo-nya. Sprint digunakan sama Ipin-nya juga, mencari weakness point, tapi lebih milih untuk di cover sama Clay, dan langsung recall ke arah belakang. Ini benar-benar digangguin banget sih. Satu Digangguin banget. Ipin aja udah bisa ngusir 3 hero di arah bottom lane. 3 hero dari Genflix Arrow pun gak bisa untuk nge-kontes Ipin di arah bottom lane. Malah mereka yang dipukul mundur. Benar loh. Watt yang mencari celah untuk melakukan push lane, farming-farmingan, aja nggak didiemin sama tim Geek Fam. Nggak dikasih napas sama sekali kali ini Geek Fam. Turtle kedua sudah mereka kantongi, Genflix Arrow semakin jauh network mereka kepada tim Geek Fam. Yes, mencoba untuk di-push juga di arah bottom lane-nya. Dari Ipin di arah bawah, sedangkan buff birunya tampaknya akan diamankan oleh Doyok. Dihabiskan dong Iya, jungle. itu kalau ada gambarnya, itu udah penuh itu bawah kakinya Doyok. Bawah Semua buff, Semua terus tambah turtle 5 buffnya. bener banget. Udah fat banget dari Doyoknya, udah mau dapetin maximum level juga. Iya, sedikit lagi untuk ke level maksimal bagi Doyok. Tapi untuk Genflix Arrow, sedikit lagi pula mereka bakal kehabisan turret outer mereka. Tersisa satu di tier kedua di arah tengah yang seharusnya nggak akan dikasih napas oleh tim Geek Fam. Mereka udah bergerak langsung ke area jungle milik tim Genflix. Tuh udah jaga-jaga semuanya. Terus-terusan dan mencari siapa yang akan mereka setup. Dan rupanya Kido. Molina Blitz, dan bahkan langsung disundul kan. Langsung hilang begitu aja sama Grok ya. Dan langsung didapatkan mungkin di arah mid lane-nya. Damage-nya sakit juga ya dari bumerang Nana nih. Iya. Iya loh, cuma pakai bumerang Nana doang dapetin Seru. turret di arah tengah. Dan menuju ke arah NOD harus ya dari Nananya. Dan item slow sudah dibikin juga sama Nananya. Ice Queen One. Sehingga siapapun yang datang pasti udah langsung ke slow, Benar. damage semuanya masuk, belum lagi Ramzu pun udah punya Lightning Trankeon, Clock of Destiny, siapa yang gak perih kena sama tim Geek Fam. Ya udah dapat sekarang dari NOD-nya. Dan ternyata buku duluan ya yang dibikin ya sama si Kidonya. Tipis Yes. banget sebenarnya dia ini. Sekarang Uranus semuanya pasti pakai itu, pakai buku tapi rumahnya. Ternyata kita lihat kombonya jalan banget double kita, tapi ada Cloud Altar digunakan juga menjadi hantu-hantu. Triple kill bahkan dari seorang Ipin yang dengan menggunakan Grok. Masih mencoba untuk bertahan dari teman-teman Genflix Arrow, masih bisa untuk dihancurkan ternyata. Dengan menggunakan satu execute dari mayatnya Kido tadi. Yes, tapi ini pertukaran 2-1, bukan pertukaran yang baik untuk Genflix Arrow, apalagi Lord sudah hadir di area
bawah line of down Momentum dan dikeluarkan. Kick Fam mereka terupanya nggak mau kasih napas. Blessing Duet dikeluarkan dan uangnya hilang dalam sekejap hanya dengan Blessing Duet. Tapi Doyok kali ini sekarat, dia masih bisa bertahan, memilih untuk mundur dengan Battle Flick. Mirror Image Ipin menjadi frontliner dan Ramzu. Batfish yang memakan korban. Berat banget ini. Dan didapetin di arah atas ya. Dengan satu can terakhir masih bisa untuk di-hit dan mungkin akan Iya. didapatkan juga. Kick Sudah Fam nggak mulai peduli kebuka. Yes, bener banget. Dan lihat damage-nya, oh my god. Bad impact dan satu basic attack dan langsung ada Blessing Duet juga. Langsung menumbangkan 2, double kill didapatkan. Dan inilah dia game yang kedua untuk tim Geek Fam ID. Dan membawa game kali ini menjadi game yang ketiga. Oh my god, Wow. rapih banget. Dan mereka